Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami banggakan, yang kami sayangi, siswa-siswi SD Tahfidzul Quran Ad-Din kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga di bulan Ramadan ini kita masih bisa menjalani ibadah puasa Ramadan tanpa halangan apapun. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga dapat meraih hari kemenangan nanti pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Tahfidzul Quran Ad-Din, pada kesempatan hari ini Pak Ustadz akan menyampaikan tausiah dengan tema meneladani sahabat Nabi, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang membantu perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik materi, baik pikiran, baik tenaga, semuanya dikorbankan untuk perjuangan menegakkan agama Islam, yaitu dakwah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang kaya raya. Sahabat yang kaya raya, memiliki banyak kekayaan, memiliki banyak harta, namun beliau itu tidak sombong, kemudian tidak angkuh, tidak bermewah-mewahan, tidak suka foya-foya, tapi kepribadian beliau itu lemah lembut, berakhlakul karimah, dan selalu menghargai sesama, baik yang di bawahnya ataupun yang memang berbeda dengan kehidupan ataupun kekayaan Utsman bin Affan, tapi beliau tetap menghormati sesama. Itu adalah karakter ataupun akhlak dari sahabat Utsman bin Affan yang sangat mulia. Dikisahkan pada suatu ketika di kota Mekah, ataupun pada saat itu terjadi kekeringan. Jadi umat Islam sangat kekurangan, sangat baik dari makanan, dari logistik yang digunakan untuk sehari-hari, sehingga pada waktu itu kekurangan air.
kekurangan air, dan pada saat itu ada suatu sumur yang masih menghasilkan air, namun sumur itu adalah sumurnya orang Yahudi, sehingga Nabi Muhammad menyerukan kepada para sahabat, barang siapa yang membeli sumur tersebut maka akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, sahabat Utsman bin Affan langsung mengajukan ataupun mengangkat tangan bahwa, ya Rasulullah, saya siap untuk membeli sumur tersebut dari orang Yahudi. Jadi sahabat Utsman bin Affan tanpa berpikir panjang langsung membeli sumur tersebut, bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk kemaslahatan umat Islam, karena waktu itu semuanya dilanda kekeringan, sehingga sumur itu harus dibeli. Jadi banyak orang ketika untuk kepentingan kemaslahatan umat dirinya mampu itu masih berpikir, tapi beda dengan sahabat Utsman bin Affan. Beliau kaya raya tapi tidak pernah berpikir panjang ketika kekayaannya ataupun yang dimilikinya dibutuhkan untuk perjuangan di agama Islam. Itu adalah karakter dari sahabat Utsman bin Affan. Yang kedua adalah dikisahkan juga pada suatu hari juga logistik untuk dakwah di umat Islam yang dipimpin oleh beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW dilanda juga kelaparan, kekurangan. Saat itu juga Utsman bin Affan berperan penuh. Jadi beliau langsung mengirimkan 1000 ekor unta untuk datang ke Madinah. Dari setiap unta itu membawa logistik berupa makanan. Dari setiap unta itu membawa perbekalan yang digunakan untuk kebutuhan umat Islam. Jadi 1000 ekor itu dikirim oleh sahabat Utsman bin Affan. Jadi karena beliau adalah seorang yang sangat kaya raya, karena dari kecil dari keluarga yang mampu, dari keluarga yang berada, sehingga pada saat masih kecil beliau itu sudah menyelesaikan pendidikan yang tinggi. Jadi usia remaja itu diselesaikan dengan pendidikan yang tinggi. Jadi berbeda dengan usia remaja pada umumnya. Kemudian setelah itu masih muda sudah menjadi saudagar. Saudagar pada waktu itu adalah pengusaha, kalau saat ini adalah pengusaha. Itu adalah dua kisah ataupun cuplikan dari sahabat Utsman bin Affan. Dari kisah tersebut kita harus mengambil beberapa yang patut kita teladani, apalagi untuk siswa-siswi SD Tahfidzul Quran Ad-Din. Yang pertama adalah kita harus meneladani, yaitu sifat yang pertama adalah akhlakul karimah. Jadi Utsman bin Affan itu memiliki akhlakul karimah, sehingga kita ataupun keluarga besar SD Tahfidzul Quran Ad-Din, khususnya siswa-siswi SD Tahfidzul Quran Hadis, harus meneladani ataupun harus berakhlakul karimah seperti sahabat Utsman bin Affan. Yang kedua adalah sopan santun. Yang kedua adalah sikap sopan santun. Kita juga harus meneladani. Beliau sahabat Utsman bin Affan selalu sopan terhadap semua orang,
baik yang di bawahnya, baik yang lebih tua, baik yang lebih muda, beliau sangat menghormati, tidak pernah membuli, tidak pernah menjelek-jelekan, ataupun tidak pernah menindas. Jadi beliau itu sangat sopan santun. Yang ketiga adalah sikap dermawan. Dari kisah tadi sudah tidak diragukan tentang kedermawanan beliau. Kalau bantuan dari sahabat Utsman bin Affan tadi ada pada era sekarang, tentunya itu nilai uangnya adalah miliaran. Jadi karena tadi unta saja itu 1000-an unta. Selanjutnya sikap beliau adalah yang patut kita teladani, yaitu mencintai Rasulullah atau menyayangi Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Apapun yang Rasulullah sampaikan, dia mampu, dia pasti akan siap, akan tidak pernah berpikir panjang. Kemudian selanjutnya yaitu tentang sikap hati-hati. Jadi beliau ketika memimpin sebagai khalifah, yaitu masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin yang ketiga, beliau dalam memutuskan sesuatu itu sangat hati-hati. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Beliau juga sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin oleh beliau, khususnya adalah umat Islam. Yang tadi Pak Ustadz kisahkan, yaitu beliau tidak pernah hidup mewah, walaupun beliau itu sangat kaya raya, tapi hidupnya adalah sederhana, baik dari makanannya, baik dari pakaiannya, itu sangat sederhana sekali. Jadi itu beberapa hal nilai yang dapat anak-anakku semuanya implementasikan, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai itu insya Allah ketika kita bisa mengamalkan, ketika kita bisa ibaratnya memasukkan dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkan, tentunya nanti anak-anakku semuanya akan mudah disenangi orang, mudah disenangi teman, mudah dihargai, tidak akan disepelekan ataupun tidak akan dicemooh, karena tadi yang nilai-nilai tadi ada dermawan, ada akhlakul karimah, ada sopan santun, itu yang akan membuat kita itu akan banyak teman, akan mudah bergaul, dan yang pasti akan tidak banyak musuh. Jadi anak-anakku semuanya, kita harus patut meneladani dari akhlak-akhlak ataupun nilai-nilai yang tadi terkandung pada kisah sahabat Utsman bin Affan. Demikian tausiah yang dapat Pak Ustadz sampaikan. Mungkin banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita belajar bersama dari nilai-nilai sikap sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cukup sekian, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa sampai nanti tiba di hari kemenangan, di hari raya Idul Fitri. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.